Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia dengan NIM 4139923001 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara semester 7. Adapun tujuan saya membuat video pada kali ini untuk memberitahu apa sih itu blended learning dan macam-macam model blended learning. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu blended learning. Blended learning yaitu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan antara pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan menggunakan teknologi digital. Model pembelajaran blended learning merupakan pembelajaran campuran atau hybrid yang muncul pada akhir tahun 1990 sebagai metode pengajaran baru untuk pembelajaran jarak jauh melalui penerapan teknologi dan internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model-model blended learning. Yang pertama ada rotation model. Model ini merupakan pembelajaran melalui metode tatap muka dan pembelajaran online secara bergantian. Hal ini memungkinkan siswa untuk memperluas wawasan mereka melalui akses ke berbagai sumber belajar. Yang kedua adalah flex model. Dalam model ini, siswa memiliki kebebasan untuk menentukan ritme belajar mereka. Mereka dapat memilih kapan dan di mana mereka akan belajar secara online dengan tetap mendapatkan bimbingan langsung dari guru secara berkala. Yang ketiga adalah self-direction model. Model ini memberikan siswa kebebasan penuh dalam merencanakan dan mengatur pembelajaran mereka sendiri. Mereka dapat menentukan jalannya pembelajaran dan fokus pada minat dan kekuatan individu mereka. Yang keempat adalah virtual driver model. Dalam model ini, siswa mengakses materi pembelajaran melalui platform digital interaktif yang memberikan pengalaman belajar yang realistis dan menarik. Mereka dapat berinteraksi dengan instruktur dalam lingkungan virtual yang meniru pengalaman dunia nyata. Nah, yang terakhir ada model flip classroom model. Dalam model ini, siswa memperoleh materi pembelajaran secara mandiri melalui konten digital sebelum sesi tatap muka di kelas. Di dalam kelas, waktu lebih fokus pada kegiatan diskusi, kolaborasi, dan menerapkan praktis konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi tentang strategi evaluasi blended learning. Evaluasi merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran blended learning. Evaluasi digunakan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Berikut adalah beberapa strategi evaluasi blended learning. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk memantau kemajuan belajar siswa dan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Beberapa contoh strategi evaluasi formatif. Yang pertama adalah kuis online, yang kedua diskusi online, yang ketiga adalah tugas, yang keempat portofolio, dan yang terakhir adalah observasi. Nah, yang kedua adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah kegiatan yang dilakukan di akhir proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengukur hasil belajar siswa dan untuk mengetahui apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Beberapa contoh strategi evaluasi sumatif. Yang pertama adalah tes, yang kedua ujian, yang ketiga proyek, dan yang terakhir adalah presentasi. Nah, yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan untuk menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Beberapa contoh strategi evaluasi kinerja. Yang pertama adalah studi kasus, yang kedua adalah simulasi, dan yang terakhir adalah permainan peran.
Selanjutnya adalah evaluasi diri. Evaluasi diri dilakukan oleh siswa sendiri untuk menilai kemajuan belajarnya. Beberapa contoh strategi evaluasi diri. Yang pertama adalah jurnal belajar, yang kedua ada refleksi, dan yang terakhir adalah lembar penilaian diri. Dan yang terakhir adalah evaluasi umpan balik. Evaluasi umpan balik dilakukan oleh siswa terhadap proses pembelajaran. Beberapa contoh strategi evaluasi umpan balik. Yang pertama ada survei, yang kedua ada wawancara, dan yang terakhir adalah diskusi kelompok. Nah, itu tadi yang sudah saya paparkan tentang strategi evaluasi pembelajaran blended learning. Dan selanjutnya saya akan memberikan tips untuk melakukan evaluasi blended learning. Yang pertama, gunakan berbagai strategi evaluasi untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kemajuan belajar siswa. Yang kedua, pastikan strategi evaluasi yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ingin dicapai. Yang ketiga, berikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan belajarnya. Dan yang terakhir, melibatkan siswa dalam proses evaluasi untuk meningkatkan motivasi dan rasa bertanggung jawab mereka. Nah, dengan adanya menggunakan strategi evaluasi yang tepat, guru dapat memastikan bahwa pembelajaran blended learning yang dilakukan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga yang menonton mendapatkan ilmu dan bermanfaat dari video yang telah saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.